Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kita ketemu lagi dalam video pembelajaran tematik kelas 5. Kali ini kita sudah memasuki tema yang ke-7, peristiwa dalam kehidupan. Video kali ini kita akan membahas tentang sejarah masuknya negara-negara Eropa ke Indonesia. Negara Eropa yang pertama kali masuk ke Indonesia adalah Portugis dan Spanyol. Mereka datang ke Indonesia, tentu ada faktor yang mendorong dan juga ada faktor yang menarik. Di Eropa itu kan dingin. Mereka memerlukan bahan-bahan yang bisa menghangatkan tubuh mereka. Selain itu, mereka juga memerlukan bahan-bahan untuk kebutuhan seperti perawatan tubuh, masak, dan lain-lain. Nah, mereka biasanya menggunakan rempah-rempah untuk memenuhi semua kebutuhan itu. Mereka biasanya berdagang, membeli rempah-rempah di Turki atau Konstantinopel. Tetapi sejak Turki atau Konstantinopel jatuh, Kekaisaran Ottoman, mereka mencari tempat lain yang juga menghasilkan rempah-rempah. Maka sampailah mereka ke Nusantara atau yang sekarang disebut dengan Indonesia. Bangsa Portugis pertama kali sampai di Selat Malaka. Lalu apa saja ya faktor yang melatar belakangi masuknya bangsa Eropa ke Indonesia? Pertama, faktor pendorong, yaitu jatuhnya Konstantinopel atau Turki ke tangan dinasti Ottoman. Sejak Turki jatuh ke tangan dinasti Ottoman, mereka dilarang untuk berdagang dan berniaga rempah di Turki. Ini yang mendorong mereka mencari tempat lain yang juga menghasilkan rempah-rempah dan mereka bisa berdagang di sana. Sampailah akhirnya bangsa Portugis di Indonesia, di mana rempah-rempah bisa tumbuh di negeri yang banyak mataharinya, seperti di Indonesia, karena Indonesia terletak di dekat Khatulistiwa. Faktor pendorong lain adalah berkembangnya teknologi pelayaran saat itu. Ya tentu saja harus didukung dengan teknologi pelayaran, karena mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain menggunakan kapal saat itu. Faktor berikutnya yang menjadi pendorong adalah semangat 3G, yaitu gold, yaitu semangat mencari kekayaan atau harta. Yang kedua glory, yaitu semangat mencari kejayaan berupa daerah jajahan baru yang bisa mereka kuasai. Yang ketiga gospel, yaitu semangat untuk menyebarkan agama. Yang mereka bawa adalah Katolik. Kemudian kita akan masuk ke faktor penariknya. Apa saja sih faktor yang menarik para penjajah masuk ke negeri Indonesia? Faktor penarik adalah faktor yang memungkinkan bangsa asing masuk dan menguasai wilayah Indonesia. Faktor-faktor tersebut antara lain yang pertama, kekayaan alam yang dimiliki wilayah Indonesia, khususnya berupa rempah-rempah. Rempah-rempah adalah barang dagangan yang mahal bagi bangsa Eropa. Tidak mengherankan, begitu menemukan sumber rempah-rempah di Indonesia, bangsa Eropa menjadikan wilayah kita sebagai tujuan penaklukan. Yang kedua, terbukanya hubungan perdagangan dengan rakyat kerajaan. Letak wilayah Indonesia yang strategis mendukung untuk dijadikan pusat perdagangan internasional. Kebanyakan rakyat dan kerajaan di Nusantara juga bersifat ramah dan menyambut baik kedatangan bangsa asing. Keramahan ini memungkinkan bangsa asing yang awalnya berniat berdagang menjadi lebih mudah menguasai Indonesia. Ketiga, masih kurangnya rasa persatuan dan kesatuan. Pada masa lalu, wilayah Indonesia secara umum masih disebut Nusantara. Nusantara terdiri dari banyak kerajaan yang masing-masing masih bercorak kedaerahan. Akibatnya, bangsa asing dapat mengadu domba antara satu daerah dan daerah yang lain dengan mudah. Perpecahan antar daerah yang terjadi menguntungkan penjajah sehingga dapat menguasai Indonesia. Bangsa Portugis adalah bangsa asing yang pertama kali datang ke Nusantara. Portugis terlebih dahulu menguasai Malaka tahun 1511. Bangsa Portugis kemudian mengadakan perjanjian dagang dengan kerajaan Sunda atau Pajajaran. Berdasarkan perjanjian tersebut, bangsa Portugis dapat membangun benteng dan gudang di Sunda Kelapa. Pada tahun 1526, kerajaan Sunda ditaklukkan oleh kerajaan Demak yang khawatir akan keberadaan Portugis di Indonesia. Akibatnya, Portugis diusir oleh kerajaan Demak di bawah pimpinan Fathahillah. Setelah terusir dari Sunda Kelapa, Portugis lalu menjalin kerjasama perdagangan rempah-rempah dengan Kesultanan Ternate di Maluku.
Kerajaan Ternate membentuk aliansi dengan Portugis. Portugis mendirikan benteng dengan dalih untuk menghindari serangan dari lawan kerajaan Ternate, yaitu kerajaan Tidore. Nah, daripada sama-sama berkelahi, akhirnya Portugis dan Spanyol mengadakan perundingan Saragossa. Hasil perundingan tersebut adalah Portugis tetap berada di Maluku, sedangkan Spanyol mendapatkan wilayah di utaranya, yaitu Filipina. Portugis dan Spanyol sudah akur, Ternate dan Tidore masih berantem. Ternyata Portugis makin sewenang-wenang di Maluku. Mereka nggak hanya memonopoli perdagangan, tapi juga ikut campur pada urusan kerajaan. Dan yang lebih membuat geram, mereka menyebarkan agama Nasrani. Pada tahun 1533, Sultan Ternate menyerukan perlawanan untuk mengusir Portugis. Akhirnya Portugis berhasil dikalahkan. Mereka dipukul mundur hingga ke Pulau Timor. Makan bubur pagi-pagi, pakai telur setengah matang. Portugis dan Spanyol udah pergi, VOC Belanda datang. Belanda pertama kali datang ke Nusantara yaitu ke Banten pada tahun 1596. Saat itu Portugis sudah berada di Banten. Terjadilah perseteruan antara Belanda dan Portugis. Tidak hanya itu, sikap Belanda yang serakah dan kasar membuat mereka tidak diterima dengan baik oleh bangsa Indonesia. Akibatnya, Belanda diusir dari Banten. Hus, sana! Tahun 1598 Belanda datang lagi. Tujuan awalnya untuk berdagang, tapi berubah jadi menjajah. Untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Banten, Belanda membentuk VOC, Verenigd Oost-Indisch Compagnie. Bagaimana ya kondisi bangsa Indonesia saat berada di bawah kekuasaan Belanda? Insya Allah kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Jangan lupa ikuti terus video pembelajaran di Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.